Selamat datang kembali, semuanya. Chip AI fotonik muncul sebagai salah satu pendekatan yang paling banyak dibicarakan dalam penelitian komputasi saat ini. Mereka berbeda dari chip semikonduktor konvensional karena menggunakan foton, bukan elektron, untuk mengirim dan memproses informasi. Video ini akan menjelaskan cara kerja chip fotonik, perusahaan dan laboratorium mana yang memimpin pengembangan, dan bagaimana perbandingannya dengan chip-chip silikon tradisional. Kami juga akan bersprilsit di sini, tandungan suat ini dan jauh waktu ping. Silskin pelangganan sekarang. Prinsip di balik chip fotonik dimulai dengan penggantian interkoneksi tembaga atau silikon dengan pemandu gelombang optik. Pada mikroprosesor konvensional, elektron mengalir melalui transistor dan kabel, menciptakan hambatan dan menghasilkan panas. Sebaliknya, chip fotonik menggunakan pulsa cahaya yang ditransmisikan melalui pemandu gelombang skala nanometer yang diukir ke dalam substrat. Pemandu gelombang ini mengurung dan mengarahkan foton di sepanjang jalur tertentu. Keuntungan utamanya adalah foton tidak mengalami pemanasan resistif, seperti yang dialami elektron. Ini memungkinkan transmisi data bandwidth yang lebih tinggi dengan biaya energi per bit yang lebih rendah. Para peneliti di MIT telah menunjukkan bahwa interkoneksi optik dapat mencapai kecepatan data di atas 1 terabit per detik dengan kehilangan energi minimal. Operasi switching dan logika dalam chip fotonik dicapai menggunakan modulator, resonator, dan material optik nonlinear. Sebuah modulator optik menyandikan data dengan mengubah fase, amplitudo, atau frekuensi cahaya saat melewatinya. Fotonika silikon telah berkembang pesat karena silikon transparan pada panjang gelombang telekomunikasi dan dapat diintegrasikan dengan jalur manufaktur CMOS. Resonator cincin digunakan untuk menyaring dan memultiplex sinyal, memungkinkan aliran data paralel di berbagai panjang gelombang. Sebuah pandu gelombang tunggal dapat membawa puluhan saluran melalui multiplexing divisi panjang gelombang. Kombinasi modulasi, penyaringan, dan multiplexing langkah demi langkah ini memungkinkan chip fotonik menangani volume data yang besar secara paralel. Intel dan IBM telah banyak berinvestasi dalam penelitian fotonik silikon. Intel telah menunjukkan laser on chip yang terintegrasi dengan modulator dan detektor, membentuk sistem komunikasi optik lengkap langsung pada prosesor. IBM telah menerbitkan karya di Nature Photonics yang menjelaskan inti tensor fotonik yang mempercepat operasi jaringan saraf dengan menggunakan pola interferensi cahaya. Inti tensor ini mengalihkan dan menjumlahkan vektor input secara bersamaan, memanfaatkan paralelisme optik yang melekat. Sebaliknya, GPU tradisional mengandalkan ribuan inti elektronik yang beroperasi secara paralel tapi dibatasi oleh kemacetan memori. Pendekatan optik menawarkan cara langsung untuk melewati batasan bandwidth. Salah satu perusahaan rintisan terkemuka di bidang ini adalah Lightmatter yang didirikan di MIT. Lightmatter telah menciptakan akselerator AI fotonik bernama Envice yang melakukan perkalian matriks menggunakan susunan interferometer Mach-Zehnder. Interferometer ini membagi berkas cahaya menjadi 2 jalur, menerapkan pergeseran fasa yang sebanding dengan nilai data, lalu menggabungkannya kembali. Pola interferensi yang dihasilkan mengkodekan hasil perkalian. Ribuan unit ini beroperasi secara paralel, melakukan operasi aljabar linear dengan latensi yang sangat rendah. Microsoft mengumumkan pada tahun 2023 bahwa mereka akan menguji chip fotonik Lightmatter di pusat data cloud mereka untuk inferensi model AI. Perusahaan lain adalah Lightelligence, yang juga berasal dari penelitian MIT. Lightelligence menunjukkan sebuah sistem yang menggunakan sirkuit fotonik untuk menyelesaikan masalah optimasi skala besar. Perangkat prototipe mereka mencapai peningkatan kecepatan lebih dari 100 kali lipat dibandingkan metode berbasis CPU untuk tugas-tugas tertentu. Berbeda dengan Lightmatter, yang berfokus pada jaringan saraf, Lightelligence menerapkan fotonika pada rentang beban kerja algoritmik yang lebih luas. Kedua perusahaan menekankan pengurangan konsumsi daya dibandingkan dengan GPU. Menurut AD Spectrum, sebuah chip fotonik dapat melakukan triliunan operasi perkalian akumulasi per detik sambil mengonsumsi hanya sebagian kecil energi dari NVIDIA A100 GPU.
Penelitian global tidak hanya terbatas di Amerika Serikat. Di Tiongkok, Universitas Tsinghua dan Huawei telah bersama-sama mengumumkan proyek percontohan dalam fotonik terintegrasi untuk percepatan AI, dengan hasil yang diterbitkan dalam IEEE Photonics Technology Letters. Laboratorium-laboratorium Eropa seperti IMSC di Belgia juga secara aktif menjelajahi platform fotonik terintegrasi. Dengan laporan IMSC tahun 2024 mencatat uji coba yang berhasil pada mesin konvolusi fotonik. Upaya internasional ini menyoroti bahwa komputasi fotonik adalah perlombaan global, dengan berbagai wilayah berfokus pada kekuatan pelengkap seperti bahan, pengemasan, dan integrasi perangkat lunak. Para peneliti di Universitas Oxford dan Max Planck Institute mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka menggabungkan sirkuit fotonik dengan bahan-bahan baru seperti senyawa pengubah fase. Bahan-bahan ini seperti germanium antimon tellurium berubah antara keadaan amorf dan kristal di bawah denyutan cahaya yang terkontrol. Sifat optiknya berubah sesuai memungkinkan mereka untuk menyimpan bobot untuk jaringan saraf secara langsung pada chip. Ini menciptakan memori fotonik non-volatil. Dalam percobaan yang diterbitkan di Science Advances, para peneliti menggunakan bahan-bahan ini untuk menerapkan perilaku seperti sinapsis, semakin mendekati arsitektur neuromorfik yang sepenuhnya dibangun dengan cahaya. Pembuatan chip fotonik membutuhkan metode yang berbeda dibandingkan dengan wafer CMOS standar. Meskipun mereka dapat menggunakan pabrik semikonduktor yang sudah ada, pengukiran pandu gelombang yang presisi dan pengendapan bahan optik sangat penting. Menggabungkan cahaya masuk dan keluar dari chip juga merupakan tantangan. Grating coupler atau teknik penggandengan tepi digunakan untuk menghubungkan serat optik ke permukaan chip. Mempertahankan kehilangan insersi yang rendah diperlukan untuk sistem yang scalable. Global Foundries dan Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC telah mengembangkan platform fotonik yang memungkinkan pelanggan komersial merancang sirkuit optik menggunakan alat desain yang sama seperti untuk chip elektronik. Komisi Eropa telah mendanai berbagai proyek di bawah program Horizon Europe untuk memajukan fotonika silikon. Salah satu contohnya adalah inisiatif Phoenix, yang berfokus pada pengintegrasian akselerator fotonik ke dalam sistem komputasi berkinerja tinggi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan simpul superkomputer eksaskala dengan anggaran energi yang lebih rendah pada tahun 2026. Demikian pula, Kementerian Komunikasi Jepang mendukung proyek bersama antara universitas dan mitra industri seperti NTT dan Fujitsu untuk menjelajahi interkoneksi fotonik untuk pusat data. Program-program pemerintah ini menunjukkan bahwa chip AI fotonik tidak terbatas pada perusahaan rintisan, tetapi merupakan bagian dari strategi penelitian nasional. Untuk memahami bagaimana chip AI fotonik dibandingkan dengan GPU yang ada baiknya kita meninjau, langkah demi langkah, proses melatih jaringan saraf. Pelatihan melibatkan perkalian matriks berulang antara matriks bobot dan vektor input, diikuti oleh fungsi aktivasi nonlinear. Nah, GPU mempercepat ini melalui ribuan inti paralel yang menjalankan operasi titik mengambang. Namun, chip fotonik merepresentasikan bobot sebagai pergeseran fasa dalam interferometer. Perkalian terjadi secara alami melalui interferensi optik dan penjumlahan dicapai dengan menggabungkan intensitas cahaya pada detektor. Aktivasi nonlinear biasanya masih dilakukan secara elektronik. Model hibrida inilah mengapa chip fotonik saat ini adalah akselerator, bukan pengganti penuh untuk GPU. Salah satu contoh kasus di sini adalah kolaborasi antara NVIDIA dan IR Labs. IR Labs ini ahli dalam teknologi input-output optik, yang pada dasarnya mengganti transceiver listrik dengan sambungan fotonik. Pada tahun 2022, NVIDIA menggabungkan sambungan optik IR ke dalam GPU-nya untuk menunjukkan kecepatan transfer data di atas 25 terabit per detik antar prosesor. Eksperimen ini menunjukkan langkah transisi, di mana fotonik pertali diterapkan untuk mengatasi hambatan interkoneksi, bukan pada komputasi itu sendiri. Karena interkoneksi memakan sebagian besar pusat data, beralih ke sambungan optik merupakan penerapan fotonik yang masuk akal.
Pendingin kriogenik adalah area lain di mana chip fotonik menunjukkan keunggulan yang jelas. Meskipun elektronik superkonduktor memerlukan pendingin lem, chip fotonik dapat beroperasi pada suhu ruangan untuk sebagian besar fungsinya. Namun, detektor yang menggunakan bahan tertentu mungkin mendapatkan manfaat dari suhu yang lebih rendah untuk mengurangi kebisingan. Peneliti di Caltech sedang menyelidiki sistem hibrida di mana detektor kawat nano superkonduktor diintegrasikan dengan sirkuit optik untuk mencapai sensitivitas foton tunggal. Detektor semacam itu bisa berguna dalam pembelajaran mesin kuantum, di mana sinyal fotonik klasik dan kuantum perlu diproses. Fotonika kuantum itu terkait, tapi berbeda. Perusahaan seperti Xanadu di Kanada dan Psi Quantum di Amerika Serikat sedang mengembangkan komputasi kuantum menggunakan qubit fotonik. Meskipun sistem ini berbeda dari akselerator AI fotonik klasik, ada beberapa kesamaan dalam teknik fabrikasi dan desain komponen optik. Kemajuan dalam fotonika terintegrasi untuk AI bisa berdampak pada sirkuit kuantum dan sebaliknya. Misalnya, penggunaan pandu gelombang rugi rendah dan interferometer stabil menguntungkan kedua bidang tersebut. Publikasi di Nature Nanotechnology telah melaporkan adanya pertukaran ide antara kelompok fotonika klasik dan kuantum. Salah satu kekurangan chip AI fotonik adalah ketergantungannya pada konversi elektrooptik. Data masukan biasanya elektronik dan harus diubah menjadi sinyal cahaya menggunakan modulator. Setelah perhitungan, hasilnya harus diubah kembali ke bentuk elektronik untuk penyimpanan atau pemrosesan lebih lanjut. Setiap konversi menimbulkan latensi dan biaya energi. Perusahaan-perusahaan sedang mengembangkan modulator dan detektor yang lebih efisien untuk meminimalkan kerugian ini. Lightmatter telah memperkenalkan teknologi yang disebut Passage, yang berfungsi sebagai interkoneksi fotonik antara beberapa akselerator, mengurangi kebutuhan akan konversi berulang dengan menjaga data dalam domain optik untuk jangka waktu yang lebih lama. Peningkatan produksi chip fotonik secara massal juga menghadapi tantangan. Tidak seperti transistor elektronik yang bisa diperkecil mengikuti hukum Moore, komponen optik punya batasan ukuran fisik yang ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Ini membatasi kepadatan sirkuit fotonik. Teknik seperti multiplexing pembagian panjang gelombang sebagian bisa mengatasi ini, tapi kepadatannya tidak akan sama dengan transistor. Oleh karena itu, arsitektur hibrida yang menggabungkan fotonik untuk aljabar linear dengan elektronik untuk kontrol dan memori diharapkan akan digunakan. Para peneliti di ETH Zurich menyarankan bahwa desain yang paling baik mungkin melibatkan inti fotonik yang tertanam dalam sistem silikon tradisional. Faktor lainnya adalah biaya fabrikasi. Prototipe fotonik saat ini memerlukan peralatan khusus untuk menyelaraskan laser, modulator, dan detektor secara presisi. Hasilnya lebih rendah dibandingkan wafer CMOS standar yang meningkatkan biaya per unit. Analis industri mencatat bahwa wafer fotonik bisa berharga beberapa kali lipat lebih mahal per sentimeter persegi dibandingkan wafer semikonduktor standar. Perusahaan besar seperti Intel dan TSMC sedang berupaya menurunkan biaya dengan mengadaptasi desain fotonik ke alat litografi yang sudah ada. Sampai penyesuaian tersebut matang, penerapan secara luas untuk konsumen masih belum mungkin. Meskipun adopsi pusat data mungkin membenarkan biaya yang lebih tinggi dalam waktu dekat. Meskipun ada tantangan, penerapan jangka pendeknya menjanjikan. Pusat data yang dioperasikan oleh perusahaan seperti Google dan Microsoft menghadapi peningkatan biaya energi dari beban kerja AI. Menerapkan akselerator fotonik untuk tugas inferensi dapat menurunkan biaya operasional secara signifikan. Misalnya, mesin inferensi fotonik dapat menjawab pertanyaan model bahasa besar dengan latensi lebih rendah dan konsumsi daya berkurang. Inferensi seringkali lebih dapat diprediksi dan berulang daripada pelatihan, sehingga cocok untuk adopsi awal. Analis industri memperkirakan penerapan komersial akselerator fotonik secara terbatas di lingkungan cloud pada tahun 2026. Dalam jangka menengah, sekitar akhir tahun 2020-an,
penggunaan chip fotonik di klaster komputasi berperforma tinggi mungkin akan semakin meluas. Superkomputer yang didanai oleh Departemen Energi Amerika Serikat sudah mulai menjajaki interkoneksi optik hibrida. Jika berhasil, ini bisa mengubah arsitektur sistem ke arah backplane optik dan mengurangi kebutuhan kabel tembaga tradisional. Ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja, tetapi juga mencerdaskan infrastruktur. Laporan dari konferensi menunjukkan prototipe di Laboratorium Nasional untuk memvalidasi kendalanya di bawah beban kerja yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, chip AI fotonik mungkin akan memengaruhi perangkat elektronik konsumen. Meskipun pusat data dan superkomputer adalah penerima manfaat pertama, peningkatan dalam manufaktur dapat membawa fotonik ke laptop atau perangkat edge. Misalnya, akselerator optik dapat memungkinkan AI pada perangkat tanpa batasan termal yang mengganggu prosesor seluler saat ini. Namun, hal ini masih spekulatif sampai tantangan biaya dan integrasi dapat diatasi. Trajektori ini mirip dulu, yang awalnya terlibat sukses ke perangkat konsumen umum. Para peneliti terus menyempurnakan ilmu dasar fotonika. Kemajuan dalam material seperti litium niobat pada isolator memungkinkan modulator berkinerja tinggi dengan tegangan penggerak rendah. Integrasi semikonduktor 35 dengan silikon menyediakan laser on chip yang efisien. Langkah-langkah bertahap ini penting untuk penerapan praktis. Jurnal-jurnal seperti Optica dan Applied Physics Letters secara rutin menerbitkan pembaruan tentang kemajuan di bidang-bidang ini. Kemajuan chip AI fotonik sebenarnya gupium. Singkatnya, chip AI fotonik menunjukkan perubahan dalam cara komputasi dan pergerakan data dapat ditangani. Dengan menggunakan cahaya alih-alih elektron, mereka mengurangi kehilangan energi, meningkatkan bandwidth, dan memanfaatkan paralelisme. Perusahaan seperti Intel, IBM, Lightmatter, Lightelligence, dan IR Labs berada di garis depan, didukung oleh penelitian dari universitas-universitas seperti MIT, Oxford, dan ETH Zurich, bersama dengan program pemerintah di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Meskipun tantangan tetap ada dalam skala, integrasi, dan biaya, jalur ini menunjukkan penerapan praktis di domain khusus sebelum dekade ini berakhir. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.